Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Siva Putri Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kritik terjemahan teks media berbahasa Arab. Di sini teks media yang akan saya gunakan, saya tampilkan di sebelah sini, dan kemudian sampingnya terdapat hasil terjemahan yang akan kita kritik. Selanjutnya, sini ada beberapa aspek yang akan saya analisis. Aspek yang pertama yaitu intervensi struktural, kemudian ada ejaan Puebi, selanjutnya tanda baca dan kapitalisasi, kemudian ada transliterasi, yang kelima ada register, dan yang terakhir kesalahan makna. Di sini kita akan membahas hasil analisis intervensi struktural dalam terjemahan teks media berbahasa Arab. Intervensi struktural yaitu merupakan suatu fenomena terjadi ketika pola sintaksis bahasa sumber mempengaruhi pola struktur bahasa sasaran. Menurut Urel Wens, intervensi terjadi karena perpindahan elemen struktur antar bahasa yang menghasilkan bentuk yang tidak alami dalam bahasa sasaran. Di sini kita memiliki contoh Komisi Eropa mengusulkan penerapan sanksi luas terhadap Israel. Kalimat hasil terjemahan tersebut mengikuti pola panjang dan kompleks seperti bahasa Arab. Di sini hasil terjemahan tersebut memiliki dampak yang cukup mempengaruhi dalam bahasa Indonesia, yaitu struktur kalimatnya dapat menjadi kaku, padat, dan menurunkan keterbacaan karena memuat banyak klausa tanpa jeda. Untuk mencegah hal tersebut, kita memiliki solusi, yaitu kita dapat membagi beberapa kalimat. Contohnya, seperti Komisi Eropa mengusulkan sanksi berskala luas terhadap Israel sebagai penangkapan atas perang di jalur Gaza. Usulan ini mencangkup penangguhan sejumlah preferensi dagang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis ejaan Puebi dalam terjemahan teks media berbahasa Arab. Di sini, ejaan Puebi merupakan bagian penting dalam kajian penerjemahan karena jika ada kesalahan kecil dalam penulisan dapat menurunkan kreabilitasi dan kejelasan makna tersebut. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB 2023, sebagian besar unsur dalam terjemahan sudah sesuai, seperti penggunaan huruf kapital untuk nama lembaga, wilayah, dan organisasi internasional. Namun, seringkali kita mendapatkan masalah-masalah yang perbaikan tanda baca, seperti terkadang ada orang menggunakan kata kota Gaza itu diawali dengan tidak menggunakan huruf besar. Hal itu dapat mempengaruhi pembacanya. Maka hal itu kita harus memperhatikan tanda baca dan konsistensi kapitalisasi demi profesionalisasi akademis. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai analisis transliterasi dalam terjemahan teks media bahasa Arab. Transliterasi merupakan proses penting dalam penerjemahan Arab Indonesia karena berfungsi menjaga kesetiaan fonetis dan identitas linguistik pada teks sumber. Berdasarkan Pedoman Literasi Arab Latin yang diterbitkan oleh Kemenak Republik Indonesia pada tahun 2012, transliterasi tidak sekedar pengganti huruf Arab ke Latin, tetapi juga dapat mencangkup aturan panjang pendek bunyi, tasydid, dan hamzah.
Dalam penerjemahan ilmiah, penerapan transliterasi menunjukkan kompetensi kompetensi penerjemah dalam menjaga aspek formal bahasa sumber tanpa mengorbankan keterbacaan bagi pembaca bahasa Indonesia. Dan di sini Krida Laksana menegaskan bahwa transliterasi dibutuhkan untuk mempertahankan referensi leksikal dan konteks sumber budaya pada sumber. Perbedaan antara transliterasi dan penerjemahan perlu dipahami secara tegas. Pengalihan bentuk transliteratif seperti al-ihtilal yang langsung diterjemahkan menjadi pendudukan dapat diterima dalam teks jurnalistik, namun tidak dalam karya ilmiah, tidak dalam karya akademik. Dalam penulisan ilmiah terdahulu, misalnya al-ihtilal yang artinya kependudukan untuk menjaga kejelasan, referensial dan nilai semantis. Charles menyatakan bahwa transliterasi yang salah dapat menyebabkan noise linguistik atau gangguan pada pemaknaan karena hilangnya representasi fonetik dan budaya asli. Maka dari situ, kita sebagai penerjemah harus memperhatikan transliterasi yang baik dan benar untuk digunakan sebagai bahan yang benar. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai masalah register dalam terjemahan teks media bahasa Arab. Di sini dalam kajian linguistik, register menunjukkan variasi bahasa yang digunakan sesuai konteks sosial, hubungan antar penutur, dan tujuan komunikasi. Di sini, Haliday menyebutkan bahwa register ditentukan oleh 3 variabel utama. Variabel yang pertama, bidang wacana, kemudian yang kedua, hubungan sosial, dan yang terakhir, saluran komunikasi. Dalam penerjemahan teks politik berbahasa Arab Indonesia, penerjemah harus menjaga kesepadanan register agar makna konseptual terhadap hasil terjemah itu tetap utuh dan fungsi komunikatif tidak berubah. Teks sumber bahasa Arab menggunakan register politik dan diplomatik yang formal, seperti contoh pada istilah al-mufawwadiyah al-urubiyah yang artinya Komisi Eropa dan al-ihtilal yang artinya kependudukan. Terjemahan bahasa Indonesia itu dapat mempertahankan sebagian besar ragam formal ini. Selanjutnya ada Hatim dan Mason 1997 yang menegaskan bahwa penerjemahan politik yang terlalu literal atau terlalu emosional dapat menimbulkan bias ideologis yang mengaburkan fungsi informatif teks. Pergeseran register paling jelas terlihat dalam kalimat kalangan Palestina menyebutkan langkah tersebut sebagai babak baru dari perang genosida dan pembersihan etnis. Dalam hasil terjemahan tersebut, hasil terjemahannya dapat memuat emosional dapat membuat terjemahan yang cukup emosional. Maka dari itu, ketika kita menerjemahkan teks sosial atau teks politik, kita harus sangat berhati-hati dan menjaga makna agar tetap asli. Selanjutnya, analisis kesalahan makna dalam terjemahan teks media berbahasa Arab. Kesalahan makna ini merupakan inti dari kegiatan penerjemahan karena tugas utama penerjemah tidak hanya memindahkan bentuk kata, namun seorang penerjemah juga mentransfer pesan semantik secara utuh dan kontekstual. Menurut Nida menegaskan bahwa kesalahan makna muncul pada
penerjemahan yang gagal, mempertahankan dinamik antar bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dalam konteks bahasa Indonesia, dalam konteks terjemahan politik bahasa Arab Indonesia, cenderung literal atau emosi dapat menyebabkan pergeseran makna yang berdampak pada nuansa ideologis dan keakuratan semantik teks. Di sini ada temuan utama terkait perang di jalur Gaza. Seharusnya diterjemahkan sebagai tanggapan atas perang di jalur Gaza. Hal itu bisa menjaga relasi sebab dan akibat. Contoh yang kedua ada agresi pendudukan. Hal itu sebaiknya diterjemahkan menjadi peningkatan agresi oleh pasukan pendudukan. Hal itu harus sangat diperhatikan karena menjaga pesan agar tetap utuh dan tidak menimbulkan suatu konflik. Selanjutnya adalah hasil revisi terjemahan. Di sini saya paparkan hasil terjemahan yang telah saya revisi dari hasil-hasil yang sebelumnya kita bahas. Hasil revisinya adalah Komisi Eropa mengusulkan penerapan sanksi berskala luas terhadap Israel sebagai tanggapan atas perang yang berlangsung di jalur Gaza, termasuk penangguhan sejumlah preferensi dagang yang mencakup hampir sepertiga dari total ekspor barang Israel ke Uni Eropa. Usulan tersebut disampaikan bersamaan dengan meningkatnya operasi militer pasukan kependudukan yang melakukan serangan darat ke kota Gaza. Sementara pemerintahan Israel mengumumkan rencana memperluas operasi tersebut. Pihak Palestina menilai langkah ini sebagai babak baru dalam tindakan genosida dan penindasan etnis yang dilakukan secara sistematis terhadap penduduk Gaza yang telah berada di bawah blokade selama lebih dari 2 tahun terakhir ini. Selanjutnya, kita telah sampai pada kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjemahan teks berbahasa Arab ke bahasa Indonesia telah mencapai tingkat keakuratan semantik yang cukup tinggi setelah dilakukannya revisi. Perbaikan utama terletak pada penyesuaian makna klausal ala Khalifah menjadi sebagai tanggapan atas, serta penggembalian subjek tindakan agar konteks politiknya lebih jelas. Kohensi dan koherensi teks meningkatkan beberapa penggunaan konjungsi klausal yang tepat, sementara aspek ejaan dan tanda baca yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB 2023. Dari sisi register, revisi telah menjaga keseimbangan antara formalitas diplomatik dan netralitas ideologi dengan mengganti istilah perang genosida menjadi tindakan genosida secara keseluruhan. Hasil revisi ini menunjukkan bahwa kualitas terjemahan yang baik dari segi keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan, serta mampu mempertahankan fungsi komunikatif. Selanjutnya adalah penilaian akhir. Dari aspek keakuratan makna, setelah dievaluasi menjadi kualitas yang lebih tinggi, kemudian keberterimaan bahasanya juga sudah disesuaikan dengan PUEB dan register formal. Kemudian aspek baca telah dievaluasi, kalimatnya lebih menjadi efektif dan tidak emosional. Dan yang terakhir dalam aspek fungsi komunikatif. Semuanya telah terjaga sesuai dengan teks sumbernya. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.